memahami filsafat dan ajaran Buddhisme dalam perspektif kontemporer, memahami Buddhisme sebagai sistem filsafat yang menginspirasi. Kita akan mengeksplorasi filsafat Buddhisme, sebuah sistem pemikiran yang tidak sekadar agama, melainkan juga sebuah pendekatan filosofis yang kaya dan mendalam. Buddhisme sering dianggap sebagai agama non-taois, tidak menekankan keberadaan Tuhan sebagai pusat keyakinan dan lebih fokus pada pengalaman langsung serta perjalanan spiritual individu. Beberapa istilah penting yang harus dipahami antara lain maya, samsara, karma, nibbana atau nirwana, dan 8 jalan mulia yang menjadi pedoman untuk mengatasi penderitaan. Signifikansi pembahasan Buddhisme dalam konteks ini adalah bagaimana ajaran-ajarannya menawarkan alternatif cara berpikir yang menekankan pengalaman langsung, kesederhanaan hidup, dan kebebasan dari keterikatan duniawi yang relevan bagi siapa saja yang tengah mencari pencerahan dan ketenangan batin. Buddhisme sebagai sistem filsafat dan bukan sekedar agama. Penekanan pada perjalanan pengalaman langsung, bukan hanya kitab suci. Konsep-konsep kunci samsara, karma, maya, nibbana, 8 jalan mulia. Buddhisme menginspirasi pemikiran dan praktik spiritual lintas budaya dan agama. Kritik Buddhisme terhadap Hindu dan perbedaan filosofisnya. Buddhisme lahir sebagai reaksi terhadap ajaran Hindu ortodoks, terutama dalam menghadapi 4 aspek yang dikritik oleh Siddhartha Gautama. Otoritas kitab suci Weda. Buddhisme menganggap kitab suci bukan tujuan akhir, melainkan hanya sebagai peta atau panduan yang harus dipahami melalui pengalaman nyata. Ini berbeda dengan Hindu yang sangat mengagungkan Weda sebagai otoritas mutlak. Pendeta Buddha justru sederhana dan tidak mementingkan kemewahan, menandakan penolakan terhadap eksklusivitas dan kemapanan dalam spiritualitas. Sistem kasta. Buddhisme menolak sistem kasta yang rigid, menegaskan bahwa semua orang memiliki kesempatan sama untuk mencapai pencerahan, mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial. Buddhisme sebagai ajaran yang lebih egaliter dan praktis. Politeisme Hindu. Buddhisme menolak personifikasi Tuhan yang banyak dan rumit dalam Hindu, menganggap hal tersebut mengalihkan fokus dari inti perjalanan spiritual. Pendetaan dan eksklusivisme. Buddhisme menentang gaya hidup pendeta yang eksklusif dan mewah. Kritik terhadap Hindu sebagai konteks lahirnya Buddhisme. Penolakan terhadap otoritas kitab suci yang absolut. Penolakan sistem kasta dan ajaran kesetaraan, penolakan politeisme dan gaya hidup pendeta yang mewah. Riwayat hidup Siddhartha Gautama dan inspirasi utamanya. Kisah hidup Siddhartha Gautama merupakan prototipe klasik seorang mistikus yang awalnya adalah seorang pangeran yang hidup dalam kemewahan namun penuh kegelisahan eksistensial. 4 pengalaman utama yang membentuk kesadaran Buddhanya adalah melihat orang tua-tua yang rapuh dan renta, melihat orang sakit yang menderita parah, melihat kematian, suatu realitas yang sebelumnya tidak pernah ia saksikan, melihat seorang pertapa yang tampak tenang dan damai. 4 tanda ini membuka matanya pada kenyataan bahwa dunia penuh penderitaan dan ketidakkekalan, yang kemudian mendorongnya meninggalkan istana untuk mencari pencerahan selama 6 tahun
menjalani meditasi dan tapa yang keras. Siddhartha sebagai pangeran yang gelisah dengan realitas hidup. 4 tanda kehidupan: tua, sakit, mati, dan bertapa. Pencarian pencerahan selama 6 tahun penuh perjuangan. Penolakan terhadap jalan ekstrem seperti tapa keras yang tidak manusiawi. 4 kebenaran mulia dan dasar ajaran Buddhisme. Inti ajaran Buddha dirangkum dalam 4 kebenaran mulia yang menjadi fondasi filosofi Buddhisme. Nibbana sebagai kondisi pembebasan sempurna. 8 jalan mulia sebagai panduan praktis pembebasan. Dukkha, hidup itu penuh penderitaan. Mulai dari penderitaan fisik biasa, penderitaan karena perubahan, hingga penderitaan eksistensial yang mendalam. Samudaya, penderitaan muncul karena tanha dan avijja. Karma berasal dari tindakan sadar yang berakar dari ketidaktahuan. Ketidaktahuan mengakibatkan tindakan keliru yang memperkuat siklus penderitaan dalam samsara. Niroda, penderitaan bisa diakhiri dengan menghilangkan keinginan dan ketidaktahuan sehingga tercapai kondisi nibbana atau nirwana. Aga jalan menuju pembebasan penderitaan dikenal sebagai 8 jalan mulia yang terdiri dari aspek kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. 4 kebenaran mulia sebagai inti ajaran. Klasifikasi penderitaan dalam 3 tingkatan. Sumber penderitaan adalah keinginan dan ketidaktahuan. Konsep karma dan hukum sebab akibat dalam Buddhisme. Buddhisme menekankan hukum karma sebagai sebab akibat moral yang mengatur kelahiran kembali dan kondisi hidup seseorang. Karma sebagai sebab akibat moral dan spiritual. Ketidaktahuan sebagai akar dari tindakan keliru. Siklus kelahiran kembali akibat karma yang belum selesai. Pentingnya kesadaran untuk menghentikan siklus ini. 3 karakteristik eksistensi: anitya, dukkha, dan anatta. Buddhisme mengajarkan 3 ciri utama kehidupan yang membedakannya dari Hindu, khususnya penolakan terhadap konsep Atman. Anitya, semua hal bersifat sementara dan terus berubah, tidak ada yang kekal. Dukkha, hidup tidak lepas dari penderitaan. Anatta, tidak ada inti diri yang tetap, jiwa abadi atau hakikat diri tidak ada. Diri kita hanyalah kumpulan proses fisik dan mental. Penolakan konsep jiwa abadi. Kehidupan sebagai proses dinamis tanpa inti tetap. Hubungan konsep ini dengan filsafat eksistensialisme barat. Ilusi kesinambungan dan kenyamanan yang menutupi kebenaran ini. Etika dan jalan berpikir yang benar dalam Buddhisme. Yang ini membahas aspek moralitas dan etika dalam praktik Buddhisme yang dibagi menjadi 3 kategori utama dalam 8 jalan mulia. Kebijaksanaan, memiliki pengertian dan pikiran yang benar. Moralitas, berbicara dan berperilaku dengan benar, termasuk ucapan yang benar yang harus beralasan, berfaedah, dan tepat waktu. Konsentrasi, memiliki perhatian, usaha, dan konsentrasi yang benar. Prinsip berpikir yang benar meliputi menghindari egoisme dan keinginan menang sendiri, memiliki landasan cinta kasih, niat baik, dan kelembutan. Prinsip Hepasiko mendorong setiap individu untuk mencoba dan membuktikan sendiri kebenaran ajaran Buddha melalui pengalaman pribadi, bukan hanya menerima dari kitab suci atau guru. Menolak kekerasan, sebuah konsep yang mengilhami tokoh seperti Mahatma Gandhi. Menyaring ucapan agar tidak menjadi gosip, sia-sia, atau tidak pada waktunya. 8 jalan mulia
sebagai pedoman hidup dan berpikir. Pentingnya kebijaksanaan sebagai fondasi. Dengan menyingkirkan ego dan keinginan, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati yang bersifat batiniah dan abadi. Etika berbicara dan berperilaku yang benar. Ahimsa sebagai prinsip anti kekerasan. Praktik ehipasiko mengalami dan membuktikan sendiri. Buddhisme menolak dogma dan kepercayaan buta, menolak pengaruh tradisi buta dan argumentasi tanpa pengalaman, mengutamakan pengalaman langsung sebagai sumber kebenaran, kebebasan beragama dan berfilsafat yang bersifat personal. Pesan utama dan kesimpulan ajaran Buddha. Kunci utama ajaran Buddha adalah pengakuan bahwa hidup ini penuh penderitaan yang berasal dari keinginan dan ketidaktahuan, dan kita memiliki jalan praktis untuk membebaskan diri dari siklus penderitaan tersebut. Nasihat Buddha yang sangat praktis adalah untuk fokus pada saat ini, bukan larut dalam masa lalu atau masa depan. Sedang sadari kematian dan ketidakkekalan sebagai motivasi spiritual. Jalani hidup dengan sepenuh hati, berusaha sepenuhnya. Kontrol pikiran dan perasaan agar tidak terjerumus dalam penderitaan. Kebahagiaan sejati didapat dengan membuang ego dan keinginan. Fokus pada saat ini sebagai kunci ketenangan jiwa. Kesadaran akan kematian sebagai pengingat utama. Usaha penuh dalam menjalankan kebenaran.